Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp15.000 per porsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gibran menyebut tidak ada pemotongan anggaran untuk makan bergizi gratis. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan harga makan bergizi gratis dipatok di kisaran Rp15.000. Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis dipotong jadi Rp7.500 per anak. Gibran mengeklaim uji coba makan bergizi gratis sejumlah sekolah di Sentul Bogor menunya lengkap. Gibran menyebut menu makanan untuk generasi penerus bangsa tidak boleh dipelit-pelitkan. Kosnya itu Rp14.900, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500 itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini Rp14.900. Selain persoalan anggaran per porsi, Gibran juga menyebut akan menguji cobakan berbagai skema pengadaan makan bergizi gratis, mulai dari UMKM hingga partisipasi orang tua siswa. Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Salah satu pelajar kelas 6 SD Negeri 02 Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Andini menyebut menu makanan bergizi gratis cukup untuk kebutuhannya. Jika boleh memesan menu menurutnya, dia menginginkan jenis sayuran yang berbeda. Tahu dong, ini menunya apa aja sih? Ayam, susu, pisang, nasi, sama sayur. Kalau porsi segini menurutmu cukup nggak? Kenyang nggak? Cukup kenyang. Kenyang. Tadi udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan. Oke, suka semua menunya? Suka. Kalau misalnya kan tadi kata Mas Gibran kalau ada yang nggak suka boleh request. Kalau Andini sendiri ada menu yang Andini lebih suka nggak sih? Ada. Ayam. Ayam suka lauknya. Kalau sayurnya biasanya sukanya apa Andini? Sayur sop. Sukanya sayur sop. Oke, buah suka pisang? Suka. Berarti udah aman semuanya menunya ya? Oke, Andini makasih. Selamat makan lagi. Dalam uji coba di SD Negeri 02 dan di SD Negeri 03 Sentul Kabupaten Bogor, menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini diklaim seharga Rp14.900 per porsi. Namun, harga menu yang diuji cobakan di wilayah Bogor tentu akan berbeda dengan di daerah lain. Harga bisa jadi lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Di Solo, Jawa Tengah, pemerintah setempat akan menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp7.500 per porsi. Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyebut anggaran itu cukup untuk makan bergizi di Kota Solo. Wali Kota Solo mengeklaim dengan anggaran Rp7.500 sudah memenuhi nasi, sayur, dan juga lauk pauk. Kan ada makan ya Jumat, anggap saja itu Jumat berkah. Ya, mestinya dengan kesederhanaan tetapi mutu kualitas makanannya ya tidak kalah. Nah, 7,5 oh di Solo jalan. 7,5 itu di Solo jalan. Betul jalan. Maka ini kesempatan yang baik, kita sudah memulai, tinggal nanti Pak Sekretaris Dinas menjadwalkan beberapa sekolah, nanti kami akan meninjau. Pemerintah telah menganggarkan makan bergizi gratis dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun dengan harga Rp15.000 per porsi. Dengan skema anggaran itu berarti akan ada 4,7 miliar porsi makan bergizi gratis. Sementara jumlah siswa berdasarkan data Kemendikbudristek untuk semester ganjil 2024-2025 ini ada 10,9 juta lebih. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan anggaran makan bergizi gratis tidak akan dipotong dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp7.500 per porsi. Airlangga mengeklaim pelaksanaan makan bergizi gratis di setiap daerah tidak akan sama. Pertama, anggaran tidak dipotong. Anggarannya sekitar 71,5 triliun. Tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain indeksnya tidak sama. Nah itu saja.
Gibran mengeklaim dengan anggaran yang terbatas, makan gratis akan diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa penerapan uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar ke depan? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, selamat malam. Kita juga akan sapa pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat malam. Malam. Mas Agus, jadi hari ini mulai diuji cobakan skemanya, budgetnya untuk hari ini 14.900, tapi kan sempat juga muncul isu akan dipangkas jadi 7.500. Menurut Anda skema yang terbaik apakah memang harus disesuaikan per daerah atau bisa dipukul rata? Saya tidak peduli soal besaran sama dipukul rata atau tidak. Saya peduli akan berapa besar yang akan dikorupsi. Itu saja. Karena pertama data. Data itu sekarang kan harusnya by undang-undang, by Perpres 39 itu ada di Bappenas. Tapi sampai sekarang itu nggak jelas. Jadi data dipakai data kemiskinan dari Kemensos. Kemungkinan, saya belum tahu itu. Pak Muhadjir mungkin bisa menjawab nanti. Tapi intinya saya tidak percaya bahwa uang itu akan sampai kemana. Kenapa? Karena saya punya program di RW saya dengan Pemprov DKI. Dapatnya 12.500, tahu apa yang dikasih pas makan sehat itu tidak tiap hari tapi tiap minggu, itu hanya roti dengan buah. Buahnya semangka yang dibelahnya mungkin sudah jam 5 pagi jadi sudah layu. Begitu saya protes ke Pak PJ dan terus wali kota dan sebagainya, itu datanglah ada telurnya, ada nasinya lengkap, ada buahnya, ada sayurnya dan sebagainya. Nah, siapa yang itu, yang masak siapa? Yang masak kan di kantor kelurahan dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, itu artinya ada yang hilang uang itu lebih dari 50%. Karena itu kalau saya hitung mungkin sekitar 5.000, 6.000. Padahal budgetnya 12.500. Ini DKI loh ya. Ini program lama, program yang kemarin bantuan makanan bergizi. Nah, jadinya apa? Saya bayangkan 17 triliun itu kalau 40% biasanya dikorupsinya kan sekitar 40%, hitungan bodoh saya saja. Itu berapa itu? Saya concern itu. Soal menunya, soal beragam, soal itu nggak masalah. Karena yang pertama selain itu dikorupsi, datanya pakai data yang mana. Itu saja. Artinya gini, Anda menekankan bahwa bukan cuma soal besarannya, tapi juga soal pengawasannya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Siapa yang masak? Itu siapa yang masak nanti? Baik kelurahan, ada dinas kesehatan, dinas apa. Siapa yang ngawasin 7.500 atau 15.000 atau berapa lah. Itu betul-betul nilainya segitu. Baik. Ahli gizi mana yang harus mengawasi? Gizinya 4 sehat 5 semaput atau apa? Kan kita nggak tahu. Oke, artinya apakah butuh dibentuk badan khusus untuk menangani makan gizi bergizi? Udah terlalu banyak badan, paling dicari oleh orang yang cari pekerjaan. Sekarang awasi saja, makanya saya tanya, ini di mana difokuskan tiap daerahnya? Di gubernurankah, di kabupatenkah, di kelurahan, kecamatan, atau di mana? Ya itu lalu siapa yang bertanggung jawab? Mengawasinya, yang memasaknya, yang bertanggung jawab gizi, dan yang membagikannya. Oke, kalau gitu gini, ini kan 3 bulan lagi Prabowo Gibran akan dilantik. Makanan bergizi ini kemudian akan dipraktekkan secara real, sekarang masih diuji coba. Apa yang kemudian pertama kali harus diperhatikan oleh mereka? Selain tadi komposisi menunya diperhatikan, pengawasannya diperhatikan, apalagi Pak Agus? Ya tadi cuma itu saja, data, pengawasan siapa, di mana dipusatkan, siapa yang bertanggung jawab. Data itu penting bahwa anak-anak itu benar, jangan itu 1 dapat 2, ada yang nggak dapat, kan bisa begitu. Makanya pemutakhiran NIK dengan segala macamnya itu harus segera selesai. Karena kalau tidak, kakaknya kan berantakan. Oke, Pak Agus gini, ini kan kabarnya akan diuji cobakan di daerah 3T dulu, tertinggal, terdepan, terluar. Kalau analisis Anda, apakah kemudian keberagaman atau perbedaan selisih harga, di mana kalau harga di daerah terluar, terdepan, tertinggal itu biasanya lebih mahal daripada di daerah Jawa, ini juga rentan tadi penyalahgunaan wewenang atau? Iya, pastilah. Bangsa kita kan hobi korupsi, sudah hobi kan itu. Nah jadi sekarang pastikan siapa datanya dulu, bagaimana cara akurasi datanya, pastikan siapa yang bertanggung jawab, itu bagaimana pembagiannya, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau RW atau apa. Lalu pengawasannya termasuk dia berhak dapat atau enggak dan sebagainya kan.
Kemudian kualitasnya sama nggak, gizinya sama nggak, kan itu yang perlu. Gizi di Solo dengan Oke Pak Agus, Mas Agus. Kita coba perbaiki sambungannya dengan Mas Agus Mambagio. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Kita masih membahas mengenai penerapan uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar ke depan. Ini adalah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan mulai diberlakukan atau diimplementasikan di masa pemerintahannya. Pelantikannya kurang lebih 3 bulan ke depan dan sekarang mulai diuji coba. Kita kembali sapa Mas Agus. ya, Kita sapa juga Gimana? Mas Doli sudah bergabung? Oke. Mas Agus, jadi gini, ini kan mulai diuji coba sekarang masih fokusnya di Jawa, di Solo, di Jawa. Apakah kemudian uji coba ini perlu langsung diterapkan di daerah 3T tersebut sebelum diimplementasikan, Mas Agus? ya kalau mau betul, uji cobanya di daerah dibagilah barat, di timur, tengah, barat, utara, selatan, supaya tanya ahli statistik bagaimana cara mewakili daerah-daerah itu untuk bisa memenuhi standar kesahihan dari data itu. Oke, tapi artinya gini, menurut Anda 15.000 itu adalah harga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi? Tergantung. Tadi di Solo bilang 7.500 oke. Di Papua apa iya? Di NTT apa iya? Semua makanya katakan masih ada berapa provinsi sih sekarang 30 sekian. Ya itu aja dicoba. Kalau mewakili paling tidak di provinsi itu nilai value dari uang itu sama lah, mirip lah. Jadi bisa diambil kesimpulan. Masih ada waktu kalau mau. Kan nyoba gitu 2-3 hari cukup, nggak usah lama-lama. Itu nanti korupsi lagi itu. Tapi bukankah uji coba yang lebih lama, lebih matang itu akan hasilnya lebih baik, Mas Agus? Ya tentu, tapi anggarannya ada nggak? Kan balapan dengan anggaran IKN. Oke. Dan anggaran-anggaran lain yang bayar utang dan sebagainya. Jadi kalau bisa, itu saya nggak bisa memastikan. Coba tanya ahli statistik. Berapa lama terwakili lah itu, ada berapa sampelnya dan sebagainya, berapa hari, daerah mana. Silakan tanya, saya bukan ahlinya. Baik, tapi artinya gini, kalau kita bicara soal tata kelola makan bergizi gratis ini ke depannya, harusnya ketika tadi saya tanyakan ke Mas Agus bilang nggak perlu lagi bikin badan karena kemudian nanti akan berpotensi makin banyak penyalahgunaan atau penyelewengannya. Artinya ini akan harusnya dimasukin kemana? Ya itu tadi kan saya tanya, ini mau dikoordinasikan baik gubernur tingkat 1, tingkat 2, lalu kecamatan, itu di mana? Nah itu baru kita tentukan. Kalau bentuk lagi sama, bikin satgas soal tarif penerbangan, hidup nggak? Satgas pungli, satgas pinjol, jalan nggak? Kan satgas, badan apa kan sama, nanti ke DPR, nanti susah lah. Yang ada terbukti tidak efektif. Jadi sudah badan negara yang ada itu yang mengawasi, tentu dengan di training, di apa, segala macam. Ini kan bukan barang gampang, saya juga heran. Kenapa waktu kampanye ini disampaikan, ini kan susah sekali, sumpah mati itu susah. Tetapi sudah diterapkan, ya silahkan. Tapi itu tadi, bagaimana mengawasi? Kalau enggak habis uang itu dikorupsi. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, selamat malam. Malam. Bang Doli, kalau kata Mas Agus, ini adalah barang yang susah sekali diimplementasikan. Bagaimana nanti pengawasannya? Ini sudah sampai sana belum pembicaraannya? Ya sudah, kan bagaimana, sesusah apapun kan ini sudah menjadi janji kampanye. Bagus ya, bagaimana kita memikirkan rakyat, anak-anak kecil kita ini punya masa depan dengan dia sehat, karena makanan dan gizinya terjamin gitu. Jadi sekolahnya juga nanti akan bisa bagus juga. Nah makanya sekarang sebelum nanti pemerintahan baru ini berbagai simulasi dulu kan. Jadi sekarang dulu ada 15.000, sekarang 14.900. Jadi bagaimana kita membuat supaya program ini bisa berjalan efektif dan seefisien mungkin. Nah tentu semuanya sudah harus dipersiapkan, perangkat institusinya, kemudian sistemnya, termasuk pengawasannya tentu. Nah terus kemudian nanti yang melaksanakan siapa, Bang Doli?
ya ini masih dibicarakan ya, didiskusikan. Apakah nanti ini kan berbagai konsep masih dikaji ya, terutama dengan teman-teman di tim sinkronisasi itu, ya kan? Apakah dulu pernah berkembang ya? Apakah memang ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan? Karena kan ini nanti programnya di sekolah dan seterusnya ya. Kalau misalnya melibatkan sekolah-sekolah, terus kemudian kan ada persatuan orang tua murid dan guru dan macam-macam itu. Nah, atau kemudian juga nanti ada badan khusus yang menangani soal ini, atau juga nanti misalnya digabungkan dengan di satu kementerian yang lebih teknis. Jadi ini semua masih dikaji ya, dan kita kan masih punya cukup waktu. 3 bulan cukup Bang Doli waktunya untuk merumuskan itu semua sampai itu dilaksanakan? Kan lebih dari 3 bulan. Kalau dirumuskannya tentu waktu pada saat kita kampanye ya, konsep dasarnya kan tentu sudah mulai dibicarakan. Dan kemarin kan Pilpres kita itu bulan Februari, pengumumannya kan kemarin kita ketahui di bulan berapa? Bulan 4, bulan 5 ya. Nah, tentu kan kita dari situ sudah mulai dibicarakan. Jadi sebetulnya bukan mulai dari hari ini dibahas, bukan mulai dari hari ini dibicarakan, dari konsepnya sudah beberapa waktu yang lalu, baik pada saat kita menyusun visi misi di kampanye maupun ketika kita sudah memastikan bahwa kita terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, Mas Agus, ini nampaknya persiapannya sudah cukup matang. Mas Agus, gimana nih Mas? Ya silakan saja, kita awasi saja. Tugasnya kan, tapi kekhawatiran saya itu biasanya terjadi. Nah itulah yang harus disiapkan Bang Doli, bagaimana cara saya serahkan, karena ini bukan barang mudah. Dan harus dengan sangat-sangat ketat, karena ini uang rakyat untuk makan, untuk meningkatkan gizi anak-anak, dan berjalan dengan baik, tidak dikorupsi, itu saja. Dan datanya betul. Datanya harus jelas. Saya nggak tahu ambil dari Bappenas satu data Indonesia, atau dari Mensos, atau dari mana. Itu yang kemudian tadi ditekankan oleh Mas Agus, Bang Doli, soal sinkronisasi data. Sementara kita soal data saja masih banyak kekeliruan begitu. Bagaimana kemudian nanti memastikan jumlah makanan, jumlah anak disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, Bang Doli? Ya, saya setuju dan terima kasih ya Mas Agus. Tentu kita memang membutuhkan ya pandangan-pandangan dari pengamat, tokoh masyarakat, atau ada institusi yang mengawasi khusus soal ini. Kita butuh itu karena kita ingin supaya program ini betul-betul bisa berjalan dan tepat guna gitu ya. Kita kan nggak ingin membuat program itu yang tidak sampai, tidak ingin membuat program yang memang tidak berjalan. Nah, kita bertekad memang serumit apapun program ini, kita sudah berkomitmen untuk melaksanakannya, dan untuk itulah makanya sekarang kita melakukan ya berbagai simulasi, berbagai uji coba ya. Ada beberapa kepala daerah yang sekarang sudah siap melakukan uji coba. Nah, termasuk data. Nah, betul memang saya sebetulnya dari dulu kalau bicara tentang data ya, kami juga di Komisi 2 kan sering juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri misalnya yang mengurusin Dukcapil ya. Ini berkaitan. Jujur saja kita mengatakan ya, salah satu problem kita ini memang data. Persoalan apa aja ya, termasuk soal ya, terus kemudian soal kebocoran data dan segala macam. Ini kan memang bicara data. Tapi kalaupun misalnya kita mengakui ya, kita masih punya problem di data, tapi kan tidak harus menghentikan ada program-program ini tidak berjalan gitu. Nah, makanya saya kira terima kasih banyak ya masukan-masukannya, ini akan membantu kita ya untuk membuat program ini semakin sempurna. Mas Agus, maaf, Bang Doli gini, yang juga jadi perhatian kan ini simulasinya masih terus berlangsung di Pulau Jawa. Kalau di Solo, Wali Kota Solo katakan 7.500 di sana cukup, di Sentul sekarang kita coba dengan harga 14.900. Tapi kan informasinya ini akan lebih dulu diprioritaskan untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Kenapa nggak kemudian simulasi itu dilakukan di sana dulu untuk kita tahu berapa sih harga yang sesuai di sana? Ya, ini kan bertahap ya. Simulasi itu nanti akan berkembang.
kan yang kita simulasi ini kan bukan hanya sekedar mau melihat daerah mana yang akan menjadi prioritas, mana yang nanti menjadi prioritas kedua gitu. Tetapi kan juga sistem ini mau diuji coba dulu kan, mau di mana ya. Dan kemudian kita uji cobakan. Nah, sistem ini kan mau diuji coba juga tahap ini mungkin baru kita akan melihat apakah sistem ini bisa berjalan di semua tempat, di mana aja. Nah, nanti baru kemudian kalau ada case-case spesifik di daerah terluar, perbatasan, daerah yang tertinggal dan segala macam, ya tentu kan nanti ada variabel-variabel tambahan gitu. Jadi menurut saya ya waktu kita ini masih Oktober sampai 20 Oktober, saya kira masih ya memang harus dikejar dan kita membutuhkan banyak masukan ya, membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak supaya program ini bisa berjalan baik dan sekali lagi tepat guna. Bang Doli, artinya gini, kalau tiap daerah katakanlah kebutuhan anggarannya beda, itu artinya akan terjadi subsidi silang nanti di tiap daerah. Skemanya seperti apa? Atau plafonnya tetap flat 15.000? Ya, saya itu kan sudah sangat detail dan teknikal ya. Tentu saya kira itu bisa menjadi salah satu variabel yang juga akan dihitung ya. Sekaligus gitu ya, sama di setiap tempat ya, sebetulnya kan nggak kalau menurut saya, pandangan saya ya tentu akan berbeda kan situasinya kalau misalnya nanti pengelola yang ya situasi fiskalnya berbeda, tentu kan saya kira akan juga berbeda nanti pendekatan dari harga dan macam-macam gitu. Oke, saya ke Mas Agus, terakhir Mas Agus. Jadi soal tadi concernnya datanya, kemudian tadi soal pengawasannya, apalagi concern bagi tim transisi yang kita bisa titipkan ke Bang Doli nanti. Mas Agus di mute, bisa tolong di unmute? Sorry, ya ini pekerjaan sulit yang memerlukan kajian lapangan yang cukup luas. Jadi kalau bisa ada studi antropologi sosial sehingga bisa mempengaruhi jenis menu yang mereka sukai dan itu bergizi menurut ahli gizi. Itu satu. Sekali lagi pengawasan menjadi penting karena saya yakin ini 90% uangnya akan banyak hilang di tengah jalan. Nah itulah yang harus paling dijaga dan data. Yang lainnya silakan saya serahkan pada pemerintah yang akan menjalankannya. Kita di publik hanya memantau, melihat, mengingatkan, dan memberikan komentar positif yang bisa untuk perbaikan. Kalau kritik itu saya selalu kasih alternatif, jadi tidak saya menuduh, silahkan. Nah ini sudah bahan kampanye yang harus dilakukan, tapi hati-hati, itu saja. Bang Doli silakan direspon terakhir. Saya kira saya setuju program ini program yang tidak mudah ya, tetapi tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, pemerintahan baru terutama ya kami yang waktu itu mengusung pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tanggung jawab rakyat sudah diberikan kepada kami. Tentu harus kami tunaikan apa yang menjadi janji-janji kami. Sesulit apapun, sekali lagi saya katakan tadi, ya tentu kami harus cari solusinya ya. Tapi sekali lagi saya mengatakan program ini menurut kami adalah program yang baik sekali untuk masyarakat Indonesia, untuk masa depan bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan daya tahan tubuh, daya tahan kesehatan, daya tahan pikiran ya. Masyarakat anak-anak Indonesia yang tentu itu menjamin masa depan kita. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Agus sudah bergabung sama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.